kita seringkali mendengar bahwasanya kita akan mati sesuai dengan kebiasaan. Apakah seperti itu kenyataannya? Tidak juga ya. Jadi ada yang sesuai dengan kebiasaannya, ada yang tidak juga. Ada orang yang kebiasaannya ngaji, sholat, ada yang meninggalnya ketika ngaji serta sholat. Ada yang kebiasaannya mabok misalnya, atau bermain judi. Ada mungkin yang meninggalnya ketika mabok atau judi. Mungkin kalau yang mabok misalkan lagi mabok, lagi liar-liarnya ya, lompat ke tengah jalan kan, bisa ketabrak ya. Tapi ada juga kematian yang tidak sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Mungkin di sini seorang pembalap. Apakah semua seorang pembalap itu mati ketika balap mobil atau ketika balap motor? Enggak kan? Ada yang mungkin seorang pembalap itu mati di ranjangnya karena sakit. Ya, itulah luar biasanya kenapa Allah merahasiakan kematiannya. Ada sedikit cerita. Ini ceritanya nggak tahu asli, nggak tahu enggak ya. Tapi bisa diambil hikmahnya atau pelajarannya. Saya ini dengar di guru SMP kalau nggak salah. Jadi ada dua adik kakak ini memiliki kebiasaan yang bertolak belakang. Ini si adik ini orangnya rajin ibadah, sedangkan si kakaknya itu rajin maksiat. Jadi setiap malam misalkan di dini hari, si adik ini sering kali sholat, ngaji, sedangkan si kakaknya sering ke diskotik ya, mabok dan segalanya. Dan si kakak ini juga sering ketika ingin keluar malam, si kakak ini sering lihat si adiknya, yaitu ketika sholat dan ketika ngaji sering melihat. Dan si adik juga sering lihat kakaknya pada malam-malam itu keluar malam ya, pakai baju bagus ya kan, pakai wangi-wangian gitu tengah malam. Singkat cerita, mungkin di sini bisikan setan dan bisikan malaikat ya. Di singkat ceritanya, si adik kabita lihat kakaknya yang main malam terus. Akhirnya coba si adik itu main ke diskotik. Si kakaknya juga sama. Pada hari yang sama, si kakaknya ini mencoba untuk bertobat, ya, melakukan sholat malam dan mengaji pada malam itu. Qadarullahnya pada malam itu terjadi gempa. Si rumahnya amruh, diskotiknya amruh, dan dilihat kematiannya ya. Di si kakak dia meninggal ketika sholat, dan si adik ini meninggal ketika tidur bareng wanita kan. Itu gak tahu cerita asli, gak tahu enggak kan, saya dengar begitu ya. Tapi kita bisa diambil hikmahnya, kita bahwasanya jangan sombong. Kita di sini biasanya udah sombong. Saya mah udah biasa ngaji 3 tahun. Saya mah udah biasa ngapalin Quran 30 juz di sini. Udah bisa tasmi misalkan 30 juz. Cobaan sekali mah gitu. Maksiat misalnya. Terlintas dalam pikiran kita untuk melakukan maksiat. Ternyata ketika kita melakukan maksiat, itulah ajal itulah hari terakhir kita hidup di dunia. Jadi walaupun kita udah membiasakan kebiasaan baik, misalkan udah 10 tahun, 20 tahun kita terus melakukan kebaikan, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Dan kita percaya bahwa kita akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kita udah dengar ya cerita pembunuh yang sudah 100 ya. Apakah dia meninggal ketika membunuh? Kan tidak. Dia meninggal ketika bertobat ya. Itulah luar biasanya Allah merahasiakan kematian. Mungkin ketika Allah memberikan clue saja ya, bahwa kematian kita, misalkan saya nih mati ketika mabok banyak misal ya. Mungkin saya tidak akan melakukan mabok tersebut, tetapi ketika Allah dirahasiakan, mungkin saja nanti saya ke depan terbesit, tapi naudzubillah ya, ingin gitu merasakan sensasi mabok dan naudzubilahnya langsung wafat ketika gitu kan, su'ul khotimah ya, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampailah seperti itu teman-teman.